Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat menarik. Materi tersebut adalah unsur kebahasaan dan langkah-langkah penyusunan surat lamaran pekerjaan. Adapun KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.2 dan 4.2. Apakah kalian sudah siap? Mari kita masuk ke materinya. Pertama, kita akan mempelajari unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Seperti halnya jenis surat lainnya, surat lamaran pekerjaan juga memiliki kaidah kebahasaannya sendiri. Coba ingat kembali contoh surat lamaran pekerjaan yang pernah kalian baca. Unsur kebahasaan pertama dari surat lamaran pekerjaan adalah menggunakan bentuk surat yang standar sesuai sistematika yang sebelumnya sudah kita bahas bersama. Unsur kebahasaan kedua adalah menggunakan kata-kata yang sopan atau cenderung formal. Hal ini karena surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat permohonan yang ditujukan kepada suatu instansi atau perusahaan. Bisa jadi bahasa yang sopan atau formal ini akan menentukan diterima atau tidaknya lamaran yang diajukan. Unsur ketiga adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang tentu saja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Contoh kata yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia misalnya kata enggak dan oke. Oleh karena itu, teman-teman harus memperhatikan ejaan bahasa Indonesia ini ya. Jangan sampai kalian menggunakan ejaan yang salah. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah tulisan surat lamaran pekerjaan mudah dibaca dan bersih. Karena lazimnya surat lamaran pekerjaan ditulis dengan tangan. Meskipun tidak jarang, ada juga beberapa surat lamaran pekerjaan yang diketik dengan komputer. Unsur kelima adalah pemilihan kata atau diksi sangat diperhatikan, sehingga maksud dapat disampaikan dengan jelas dan informatif tanpa menggunakan kata-kata yang kurang efektif. Adapun contoh kalimat tidak efektif yang sering muncul adalah kalimat "Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya." Sehingga penulisannya sebenarnya cukup "Saya mengucapkan terima kasih" tanpa diikuti dengan frasa yang sebesar-besarnya. Unsur kebahasaan yang terakhir adalah dalam surat lamaran pekerjaan, bagian surat dilengkapi dengan norma bahasa surat. Hal ini terkait juga dengan sistematika yang kemarin kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Setelah kita mempelajari unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan, selanjutnya kita akan membahas tata cara penulisan surat lamaran pekerjaan dari bagian satu ke bagian selanjutnya. Mari kita mulai. Pertama adalah bagian tempat dan tanggal surat. Pasti kalian sudah tahu jika penulisan tempat dan tanggal surat ini selalu berada di pojok bagian kanan atas dan penulisan dari tempat terlebih dahulu kemudian dibubuhi tanda koma dan dilanjutkan dengan penulisan tanggal, bulan, dan tahun. Pada akhir tulisan juga tidak dibubuhi tanda titik karena penulisan tempat dan tanggal ini bukan termasuk jenis kalimat. Yang kedua adalah bagian hal dan lampiran. Dalam penulisannya, kata hal dan lampiran tidak boleh disingkat. Tapi coba perhatikan beberapa jenis surat. Pasti masih terdapat penulisan kata lampiran yang disingkat dengan tulisan LAMP kemudian dibubuhi tanda titik. Sebenarnya penulisan itu salah. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan yang akan kalian buat, kalian harus menulis lampiran itu dengan utuh. Selain itu, juga jumlah dokumen dalam lampiran dituliskan menggunakan huruf bukan angka. Yang ketiga adalah alamat surat. Penulisan alamat surat ini tidak perlu didahului dengan kata kepada.
sehingga langsung diawali dengan frasa yang terhormat atau biasanya disingkat dengan tulisan YTH dan dibubuhi titik. Alamat surat yang ditulis juga tidak boleh lebih dari 3 baris. Dan yang paling penting, dalam alamat surat tidak perlu menggunakan kata sapaan bapak atau ibu sebagai penerima surat. Cukup tuliskan bagian personalia atau yang lainnya. Penulisan jalan juga tidak perlu disingkat menjadi JLN, sehingga harus ditulis utuh, yaitu jalan. Seperti halnya pada bagian tempat dan tanggal surat, alamat surat juga tidak perlu menggunakan tanda titik karena bukan merupakan kalimat. Keempat adalah bagian salam pembuka. Lazimnya pada salam pembuka ini digunakan frasa dengan hormat, kemudian dibubuhi tanda koma. Kelima adalah bagian alinea pembuka. Bagian ini harus ditulis dengan bahasa baik dan benar serta memperhatikan kaidah kesopanan berbahasa. Selain itu juga memuat tesis atau pernyataan umum tentang diri pelamar. Untuk bagian yang keenam atau bagian yang paling panjang di sini adalah bagian isi. Dalam isi ini memuat identitas, maksud dan tujuan, serta menyatakan lampiran. Pada saat menuliskan identitas, biasanya ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, dan lain-lain. Dalam penulisannya, keterangan tersebut harus diawali dengan huruf kecil, dan tanda titik 2 diusahakan ditulis secara sejajar. Selain itu, setiap baris juga tidak perlu diakhiri dengan tanda titik karena bukan merupakan bentuk kalimat. Selanjutnya, ketika menuliskan maksud dan tujuan, dijelaskan alasan atau tujuan pelamar mengirimkan surat permohonannya itu dengan memperhatikan kaidah kesopanan dan bahasa yang baik dan benar. Setelah menuliskan maksud dan tujuan, selanjutnya yaitu menuliskan pernyataan lampiran. Setiap rincian diikuti dengan tanda titik koma dan untuk lampiran yang paling akhir ditambahi tanda titik. Bagian ketujuh adalah bagian penutup, di mana dalam hal ini bagian penutup ditulis dengan pemilihan kata yang menunjukkan keantusiasan pelamar terhadap pekerjaan yang dilamar itu. Bagian yang selanjutnya adalah bagian salam penutup yang lazimnya menggunakan frasa hormat saya. Terakhir adalah tanda tangan dan nama terang pelamar yang ditulis di pojok kanan bagian bawah. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan? Selanjutnya, setelah mempelajari unsur kebahasaan dan kemarin kita telah mengidentifikasi isi, sistematika, serta unsur penting dari surat lamaran pekerjaan, kali ini kita akan mencoba membuat surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelumnya kita harus memperhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Sebenarnya membuat surat lamaran pekerjaan itu tidak sulit, terlebih jika kita sudah menguasai unsur kebahasaannya. Tahap pertama sebelum menulis surat lamaran pekerjaan tentu saja menentukan pekerjaan apa yang akan kita lamar. Hal ini juga berkaitan dengan persyaratan apa saja yang akan kita butuhkan. Tahap kedua adalah mempersiapkan persyaratan yang mungkin dibutuhkan. Hal ini telah dijelaskan di tahap pertama tadi. Ketiga adalah membuat kerangka penulisan yang sistematis sesuai sistematika surat lamaran pekerjaan yang kemarin kita pelajari. Keempat, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, yaitu merevisi surat lamaran pekerjaan. Wah, mudah kan? Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.